Baik, kalau begitu langsung saja Bapak Ibu kita simak bersama sambutan dan arahan dari Bapak Kepala LPMP Sulawesi Tengah, arahan singkat dengan durasi waktu kurang lebih 5 menit kepada Bapak Haji Muhammad Askari SH, MSI, kami silakan. Silakan Pak Askari. Silakan Pak. Ya, halo. Ya, silakan ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Baik. Ya, baik-baik ya. Alhamdulillah baik-baik. Ya, jadi yang saya hormati ini, saya lihat di sini ada tadi itu ada Pak Kadis Sigi kalau tidak salah ya. Ada Pak Kadis Sigi lagi mungkin menyaksikan beberapa pejabat struktural, Kadis kabupaten, kota. Salam hangat, teristimewa bagi peserta, guru-guru. Salam jumpa ya untuk pertemuan kita kali ini 2 kali, dan porsi hari ini kita akan membahas proses pembelajaran, penentuan kelulusan dan kenaikan kelas di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya sudah sebulan wabah COVID-19 melanda di dunia, khususnya Indonesia. Semakin meningkat jumlah orang terdeteksi positif COVID-19, serta meluasnya pandemi mengharuskan proses penyelenggaraan pendidikan dilakukan dari rumah guna menahan laju penularan wabah virus corona. Salah satu alasan utama kebijakan pemerintah untuk meminta siswa belajar dari rumah sehingga kesempatan mereka untuk dapat berkumpul dalam bentuk kerumunan dapat kita cegah. Karena itu peluang penyebaran COVID bisa kita hambat. Namun kesiapan guru dalam dan siswa dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran itu kalau kita lihat secara evaluasi seluruh Indonesia itu relatif baik. Khususnya di Sulawesi Tengah juga baik dan terus ditingkatkan kualitasnya. Namun muatan pembelajaran daring masih perlu terus disempurnakan agar lebih interaktif sehingga memungkinkan siswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Daya dukung teknologi juga perlu terus ditingkatkan kualitasnya, sebagaimana fasilitas yang digunakan di penyedia konten provider. Kekurang siapan guru dan manajemen sekolah serta minimnya deliberasi yang disebabkan oleh terbatasnya persiapan yang diberikan menyebabkan kebijakan belajar dari rumah atau BDR. Biasanya itu kita sudah melakukan evaluasi, itu ada beberapa kritikan atau keluhan dari masyarakat itu sendiri. Sebagian masyarakat mengeluh BDR sebagai kegiatan memindahkan kreativitas kelas dari sekolah ke rumah dengan beban atau tugas yang lebih banyak. Selain itu, beberapa sekolah juga tetap melakukan kegiatan penilaian untuk kepentingan rapor kenaikan kelas pada kelas-kelas tertentu. Pendekatan BDR yang digunakan sekarang menyebabkan siswa dan mungkin juga guru kehilangan kesempatan untuk memahami dan mengerti lebih dalam kejadian yang sedang dihadapi masyarakat dan bangsa saat ini. Mereka akan kehilangan momen untuk refleksi, menumbuhkan sikap solidaritas sosial, peduli, empati, dan peluang untuk memikirkan kontribusi
yang dapat diberikan untuk membantu lingkungan masyarakat yang saat ini sedang kesulitan. Nah, dalam kondisi darurat ini, kemasan buat muatan pembelajaran BDR seharusnya akan syarat dengan penguatan literasi dan karakter. Konten diajarkan selain untuk mengembangkan pengetahuan siswa atau rote learning juga digunakan sebagai medium dalam menumbuhkan dan memperkuat kemampuan literasi dan karakter. Sebagai sebuah aktivitas pembelajaran formal, penilaian tetap harus kita lakukan. Namun, penilaian BDR dilakukan bukan untuk menentukan standar pencapaian atau kepentingan nilai semata. Jadi, penilaian dalam BDR dilakukan mesti dengan tujuan untuk membantu siswa agar dapat menemukan cara belajar yang lebih baik bagi dirinya pada setiap subjek dipelajari atau diajarkan. Jadi penilaian semacam ini disebut dengan penilaian formatif, yakni skor atau hasil sebuah aktivitas penilaian. Jadi nanti di sesi ini juga akan para narasumber akan menyajikan bagaimana metode sisi dari penilaian kenaikan kelas dan metode tingkat kelulusan. Nah, kita sebelum wabah COVID, Bapak ya, maaf. Sebelum wabah COVID itu ada Merdeka Belajar, kebijakan Merdeka Belajar, dan ini juga sudah belum dilakukan sosialisasi secara optimal, maka wabah telah menimpa kita. Nah, untuk itu saya berharap mari kita sama-sama, khususnya Bapak Ibu selaku pendidik, memahami surat edaran nomor 4 Mendikbud tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID ini. Jadi ada beberapa 3 poin nanti akan diulas yang menyangkut ujian sekolah, ujian ujian sekolah, kenaikan kelas, dan seterusnya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat saling memberi pencerahan ilmu, dan kita setiap saat dan selalu mendampingi Bapak Ibu di dalam hal pelaksanaan BDR ini. Dan bukan kali ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kepala LPMP Sulawesi Tengah. Mohon maaf karena harus dibatasi waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini partisipan kita sudah berada di sudah 275 orang. Saya ingin ingatkan kembali untuk mengisi form daftar hadir. Linknya ada di kolom chat bagian bawah. Baik Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya akan diisi oleh Bapak Haji Abu Hasan SPD MPD. Beliau ini kelahiran Lamongan 12 Mei 1970 dan merupakan widya iswara ahli madya di LPMP Sulawesi Tengah. Pak Abu Hasan sudah siap di sana? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Askari selaku Kepala LPMP Sulawesi Tengah, kepada Pak Irman, Bu Nunung yang telah memfasilitasi kegiatan ini ya. Kepada Ibu Bapak semua, Ibu Bapak guru, kepala sekolah, pengawas, pejabat dari kabupaten kota, provinsi di Sulawesi Tengah khususnya, saya ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya dalam pembahasan pelaksanaan pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas serta kelulusan sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 gitu ya, pada masa pandemi COVID 2020. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, atas limpahan hidayahnya, limpahan rahmatnya, sehingga kita dalam kesempatan ini masih diberi kelonggaran dan kita masih sehat semuanya,
alhamdulillah juga kita semuanya terhindar dari musibah penyebaran virus COVID-19. Ya. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kegiatan ini, kita akan membahas dan berdiskusi berkaitan dengan 3 ketentuan dalam surat edaran Mendikbud, yaitu fokusnya pada pelaksanaan pembelajaran, kelulusan, dan kenaikan kelas. Nah, oleh karena itu, ke depan, sebentar ini kita akan antar dulu. Saya antar dulu, kemudian selanjutnya kita akan berdiskusi. Harapan kami, kita akan menemukan formula yang terbaik untuk implementasi di lapangan. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, untuk kegiatan ini, Bapak Ibu akan kami pandu, kami berdua, saya sendiri, Abu Hasan, dan nanti selain saya juga akan ada Bu Asia, Bu Kanda Asia. Beliau adalah widyaswara utama di lembaga kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sudah siap ini. Nanti kami akan secara bergantian menyajikan materi dulu. Setelah itu baru kita akan tanya jawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan, ya, yang ada keinginan yang selama ini punya banyak pertanyaan itu ada kesempatan untuk menyampaikan dalam forum diskusi kali ini. Waktunya 4:36 Pak ya? Waktunya dibatasi hingga pukul 4. Oh iya, baik. Bapak Ibu ya, untuk kali ini fokus kita bahas 3, tapi tidak menutup kemungkinan berikutnya kita akan mengikuti lagi agenda berikutnya, pembahasan tentang bagaimana pengelolaan dana BOS dan BOP, bagaimana penerimaan peserta didik baru. Insya Allah kita akan sama-sama mengikuti itu, dan mudah-mudahan lembaga juga mengagendakan pada pertemuan selanjutnya. Tujuan utama dari kegiatan kita ini adalah menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi terkait dengan implementasi surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, ini minta tolong ditayangkan ya. Nah, fokus bahasanya seperti yang sudah saya kemukakan tadi. Jadi harapannya nanti ketika ada beberapa pemikiran-pemikiran yang agak berbeda, nanti bisa dikemukakan dalam kesempatan ini. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, yang hebat-hebat semua, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sajian materi ini, yang pertama akan saya pandu bahas tentang implementasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya nanti disusul ada pembahasan tentang kenaikan kelas dan kelulusan pada masa pandemi COVID-19, yang tentunya hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian akhir semester. Seperti apa pelaksanaannya di lapangan, sebentar ini kita akan ikuti bersama. Bapak Ibu, sudah fokus ya? Kita akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Oke, baik. Bisa ditayangkan pada acuan normal, Bu Nunung? Ya, Pak Irman. Pak Irman ya? Ya, Pak Irman. Ya. Ibu Bapak yang saya banggakan semuanya, sebelum masa darurat virus corona ini pada pembelajaran normal, tentu kita maklumi bersama bahwa di dalam kinerja penyelenggaraan pendidikan, kita mengacu kepada standar nasional pendidikan. Bagaimana guru-guru sekolah memfasilitasi siswa belajar, acuannya adalah untuk mencapai standar kelulusan. Bagaimana isi dari pembelajaran itu tentu tidak lepas dari standar isi. Di dalamnya dilengkapi dengan KIKD ya, yang ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 sebagai revisi dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016.
Gitu. Nah, proses pelaksanaannya itu kita mengacu kepada standar proses. Dan kemudian terakhir ada juga sedikit revisi dari Pak Menteri berkaitan dengan perencanaannya. Di perencanaannya Pak Menteri menginginkan guru-guru menyusun perencanaan pembelajaran itu lebih simpel, praktis, efektif dengan keluarnya surat Pak Abu, edaran. sebentar Pak Abu. Ya. Slide-nya yang mana nih? Tolong nanti diarahkan saya untuk ke slide-nya untuk next begitu Pak. Oke, baik. Sekarang posisi slide-nya ke-7, Pak. Ke-7. Slide ke-7. Slide ke-7. Di sini ya? Belum, lanjut. Lagi. Sudah 7. Slide ke-7. Terus. Ini slide ke-7, Pak. Tadi. Nah, ini. Ya, ini slide ke-7 ya. Ya, oke. Oke, baik. Jadi, seperti ini kalau kondisi normal kita mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan, tapi karena sekarang ini pada masa darurat pandemi COVID-19, maka acuan kita adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Next, Pak. Next, Pak Herman. Next. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ini, terutama yang berkaitan dengan kebijakan belajar dari rumah, itu terdiri atas beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama berkaitan dengan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Untuk bisa menjabarkan ini, Bapak Ibu, tentu kita perlu merinci berdasarkan kata-kata kunci yang ada di dalam ketentuan ini. Gitu ya. Coba next Pak Herman. Next. Oke. Pada kata kunci yang pertama itu berkaitan dengan belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah. Dalam hal ini Bapak Ibu, sekolah harus bisa memastikan peserta didik itu belajar dari rumah. Ketika peserta didik tidak berangkat ke sekolah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, maka karena ini bukan momen libur, bukan momen liburan, sekolah berkewajiban untuk memastikan agar siswanya belajar dari rumah. Nah, hal ini harus dipahamkan kepada semua pihak, terutama pada peserta didik dan orang tuanya, bahwa pada masa darurat COVID-19, anak tidak datang ke sekolah. Itu bukan hari libur, bukan libur sekolah, melainkan tetap belajar. Nah, perlu ada kondisian, Bapak Ibu. Tentunya perlu ada pengkondisian. Pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, harus memberdayakan dan mengordinir semua guru untuk dapat memfasilitasi peserta didik belajar dari rumah. Dan ini tidak bisa guru berjalan sendiri-sendiri. Perlu ada penyamaan persepsi, perlu ada kesepakatan dibangun, perlu ada program-program tindak lanjut, dan di sini juga bahkan perlu ada penjadwalan bagaimana guru bisa memfasilitasi peserta didik belajar di rumah. Nah, tentunya dalam hal ini setiap guru harus mendesain tugas belajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dengan maksud agar peserta didik tetap melakukan aktivitas belajar secara rutin dan teratur. Itu. Jangan sampai kemudian siswa tidak berangkat ke sekolah, kemudian dibiarkan saja atas kesadaran sendiri aktivitas apa yang mereka lakukan. Ini tidak akan sesuai dengan harapan kita. Tetap guru berkewajiban untuk mendesain tugas belajar yang perlu dilakukan siswa di rumah. Gitu. Nah, dalam mendesain ini tidak dimaksudkan sebagai pembelajaran untuk mencapai ketuntasan seluruh kurikulum, tidak. Tetapi wajib, setiap mata pelajaran wajib ada tugas belajar bagi siswa di rumah. Dengan catatan tidak harus setiap mata pelajaran itu seluruh kompetensi yang ada di kurikulum itu dibelajarkan, tidak harus. Gitu. Nah, ini esensi belajar di rumah itu seperti itu. Berikutnya next Pak Ir. Baik.
Jadi di sini ada konsep terkait dengan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Sesungguhnya kedua konsep pembelajaran daring dan jarak jauh itu sangat erat kaitannya, walaupun kalau seandainya dikaji dari sisi konsep ada perbedaan sedikit. Kalau jarak jauh tidak mutlak harus daring ya, bisa saja ada kunjungan-kunjungan gitu. Tetapi kalau daring Ya, betul-betul baik. Mungkin memanfaatkan. ada delay sedikit. Halo? Ya. Halo, ya gimana? Halo? Ya, halo, halo. Ya, ada delay sedikit. Ya, lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Ya, silakan. Kembali ke daring tadi, Pak. Kembali ke daring. Kembali ke daring dulu. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Baik. Jadi Bapak Ibu, ini momen yang sangat penting. Sangat penting. Kita semua, guru-guru, kepala sekolah, pengawas, penyelenggara pendidikan, sampai kepada peserta didik, itu secara tidak langsung dipaksa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kinerja mengampu pembelajaran dan di dalam kegiatan belajarnya. Dan saya yakin ini akan menjadi kebiasaan yang sangat positif dan akan berlanjut walaupun darurat COVID-19 ini sudah berlalu. Maka ini momen yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai wahana belajar bagi kita semuanya. Mungkin dari awal kita agak kaget ya, agak kagok gitu. Seperti misalnya sekarang, saya sekarang di dalam presentasi, di dalam online ini saya menggunakan HP. Kenapa begitu? Karena laptop saya kebetulan kameranya nggak bagus. Akhirnya ya sudah, kalau begitu untuk bahan tayangnya Pak Irman yang handle, sehingga saya hanya memberikan instruksi dari pihak lain gitu ya. Oke, Bapak Ibu, termasuk juga dalam sarana prasarana itu juga selama ini sudah perkembangannya sangat masif, sangat bagus di sekitar kita, dan itu tentu tidak bisa kita biarkan saja dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya harus positif ya, mendukung keberhasilan pendidikan kita. Dan insya Allah sekali lagi kita tidak akan ketinggalan ketika kita dari waktu ke waktu terus berusaha mencoba, terus berusaha mempraktekkan kegiatan-kegiatan pembelajaran, fasilitasi kepada peserta didik dengan berbasis daring ini. Kemudian lanjut Pak Irman. Ini Pak Irman lanjut, next. Sudah, Pak. Oke. Baik, ini mungkin terlalu kecil kalau Bapak Ibu lihat ya. Kalau dilihat kecil, ini adalah grafik aplikasi yang digunakan dalam belajar dari rumah yang beberapa waktu lalu lembaga kami mencoba mensurvei selama ini seperti apa pelaksanaan belajar dari rumah. Di dalam grafik ini, Bapak Ibu, ternyata sebagian besar sekolah itu telah memilih aplikasi ini aplikasi WhatsApp. Jadi sekolah yang menggunakan aplikasi WhatsApp untuk pembelajaran peserta didiknya itu banyak. Tetapi di sini ada yang warnanya hijau. Warnanya hijau itu adalah pilihan aplikasi lain. Pilihan aplikasi lain itu berarti di luar aplikasi yang ditawarkan di dalam survei, dalam instrumen. Yang di dalam instrumen itu yang ditawarkan adalah aplikasi rumah belajar, ruang guru, Google Classroom, aplikasi teleconference, ya, Messenger, Facebook, dan Office 365. Berarti yang lainnya itu, yang hijau itu adalah yang kita tidak tahu seperti apa, aplikasi apa yang mereka gunakan. Kita sangat berharap mudah-mudahan aplikasi ini juga lebih inovatif lagi. Mungkin saja guru mengembangkan aplikasi mungkin menggunakan Telegram yang kebetulan tidak masuk di dalam sini, atau mungkin memanfaatkan media televisi yang kebetulan di dalam instrumen ini tidak disediakan. Paling tidak kita sudah bisa mengikuti lebih dari 80% guru-guru telah memfasilitasi peserta didik untuk mengerjakan tugas belajar dengan memanfaatkan
teknologi aplikasi gitu ya. Baik, lanjut Pak Irman, next. Halo Pak Irman. Sudah Pak. Memang agak delay. Sudah. Jadi di sini di dalam kebijakan ini tentu ada pernyataan pada ketentuan pertama ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Ini maknanya seperti apa Bapak Ibu? Yang diharapkan lingkup tugas belajar yang seyogyanya didesain guru itu tadi sudah saya katakan tidak perlu mengejar ketuntasan capaian kurikulum, tapi guru perlu menganalisis keseluruhan KD yang ada dan memilih KD yang urgen untuk dirancang sebagai tugas belajar di rumah. Nah, gitu. Jadi harapannya semua mapel itu ada tugasnya. Substansi tugas diupayakan memberikan kebermaknaan yang tinggi, yang kontekstual, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup peserta didik. Gitu. Jadi bermakna. Apakah ada substansi tugas belajar yang tidak bermakna? Ada. Yang tidak bermakna itu substansinya cenderung hanya terbatas pada hafalan semata. Gitu. Informasi yang dipelajari oleh peserta didik tidak dikaitkan dengan pengalaman peserta didik, tidak dikaitkan dengan penguasaan kompetensi peserta didik sebelumnya. Bahkan di dalam tugas-tugas belajar itu tidak berorientasi kepada upaya untuk mendukung penguasaan kompetensi yang lain. Gitu. Ini sangat diharapkan tidak terjadi. Hal ini mungkin saja guru-guru ada yang melakukan. Bu, ya. Sesi kedua ini tinggal 4 menit lagi Bapak ya. Oke, baik. Ya. Baik, kalau gitu next Pak. Non, ini Ibu Asia juga lagi ada masalah dengan koneksinya. Mungkin lanjut saja sambil menunggu Ibu Asia. Ya, baik. Lanjut saja materi Bu Asia. Baik. Oke, lanjut. Next. Pak Eren, next. Ya, ini juga ada grafik lain ya. Grafik yang berkaitan dengan tugas belajar yang diselesaikan peserta didik di rumah. Di sini berdasarkan grafik ini, variasi tugas belajar yang banyak diberikan oleh guru kepada peserta didik itu sebatas merangkum, menjawab soal, dan membaca. Itu ada 167 sekolah. Nah, selain itu juga ada yang melengkapinya dengan melaporkan aktivitas harian di sekolah. Itu ada 165 sekolah juga. Di samping itu juga banyak sekolah yang banyak sekolah yang guru-gurunya itu hanya memberikan tugas kepada peserta didik dengan menjawab soal. Nah, yang dikhawatirkan adalah soal-soal itu basisnya hanya soal-soal hafalan, informatif, pengetahuan. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Tidak harus lanjut, next Pak Irman. Ya, sabar Pak. Ya. Agak delay Pak. Ya, next lagi. Ini sepertinya sudah kita jelaskan tadi ya. Oke. Ya, next. Baik. Ini berbasis kecakapan sebelumnya Pak Irman. Agak delay memang Pak, agak delay. Oh ya, oke, baik. Ya, ini tadi sepertinya sudah. Jadi pembelajaran tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Saya rasa ini sudah dipahami bersama oleh kita semua. Lanjut, tidak harus semua KD itu dibelajarkan kepada peserta didik melalui tugas belajar. Lanjut, next. Oke, kemudian berkaitan dengan ketentuan yang kedua, itu fokus tugas belajar seyogyanya pada pendidikan kecakapan hidup. Makna dari pendidikan kecakapan hidup ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana guru mendesain tugas belajar itu dalam rangka untuk membekali peserta didik agar kelak di kemudian hari mampu hidup mandiri. Gitu. Harus kontekstual. Tentu di dalamnya bisa dikembangkan lagi dengan kecakapan-kecakapan pendukung. Next, Pak Irman. Next. Oke. Ya, kecakapan pendukung bisa berkaitan dengan kecakapan personal yang berkaitan dengan perasaan, sikap, dan perilaku, kemampuan motivasi dan memahami keinginan orang lain. Bisa juga berkaitan dengan kecakapan sosial
bagaimana melakukan hubungan dengan sesama, bagaimana pengembangan kecakapan intelektual yang berkaitan dengan pemecahan masalah, berkaitan dengan kreativitas berpikir kritis, inovatif ya. Next lagi. Next. Oke, baik. Berikutnya, pada ketentuan ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa. Nah, ini tidak harus siswa itu diseragamkan, Bapak Ibu. Pertimbangan pentingnya adalah dalam mendesain tugas belajar, itu guru harus memperhatikan bakat dan minat siswa yang berbeda-beda. Sumber daya yang dimiliki peserta didik juga berbeda-beda, gitu ya. Sarana prasarana sumber belajar yang tersedia di rumah berbeda-beda. Nah, ini juga harus diperhatikan. Seperti apa jenis tugasnya, itu nanti kita akan berikan contoh. Next lagi. Next, Pak Irman. Ya, sabar Pak. Delay. Waktunya kurang berapa menit, Bu Nunung? Untuk sesi kedua, boleh 1 menit lagi, Pak. Sampai slide berapa ya, Pak? Oke. Sedikit lagi. Baik. Tugas belajar. Bapak Ibu berkaitan dengan metakognisi, strategi metakognisi. Yang ini yang mungkin barangkali terakhir ingin saya jelaskan sebelum dilanjut pada kenaikan kelas. Bahwa di dalam strategi metakognisi itu bagaimana kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui oleh peserta didik itu dibangun. Dalam konteks pembelajaran siswa, bagaimana siswa itu belajar. Bagaimana siswa mengetahui kemampuan dan modal belajar yang dimilikinya. Mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar yang efektif, yang berhasil seperti apa. Nah, dalam hal ini saya coba memberikan contoh tugas belajar dengan strategi metakognisi. Lanjut Pak Irman, lanjut. Nah, di sini adalah contoh penugasan dengan strategi metakognisi pada mata pelajaran IPS kelas 8 pada KD 3.4. Pada KD 3.4. Nah, di dalam memberikan tugas belajar, Bapak Ibu, tentu sangat penting bagi guru untuk memberikan petunjuk. Nah, ini adalah contoh seperti ini misalnya petunjuknya. Anak-anak disuruh menyusun, ya. Agak kurang jelas, saya coba saya lihat yang di laptop saya. Ya, anak-anak disuruh menyusun rencana belajar untuk dapat mengetahui perubahan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 dengan kondisi ekonomi pada masa sebelumnya. Disuruh untuk melakukan kegiatan belajar, disuruh untuk mengevaluasi sendiri dan membuat laporan. Ini coba disertakan. Next, lanjutnya, Pak Ir. Next. Oke, ini adalah contoh format laporan tugas belajar yang sekiranya bisa dibuat oleh siswa. Jadi di sini adalah siswa berusaha untuk merumuskan sendiri tugas belajarnya. Apa yang ingin ditahu? Target belajar apa yang ingin dicapainya? Itu atas inisiatifnya sendiri, tapi tetap berkaitan dengan kondisi ekonomi sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Terus rencana kegiatannya, apa yang akan dilakukan di dalam belajar? Kegiatan belajarnya itu seperti apa disusun? Terus bagaimana rencana belajarnya itu dilakukan? Bila perlu kemudian dievaluasi, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Kendalanya apa? Upaya mengatasi masalah, upaya mengatasi kendala seperti apa? Hasil belajarnya seperti apa? Nah, ini adalah misalnya contoh format hasil belajar. Bagaimana contoh kondisi ekonomi sebelum COVID-19, contoh kondisi ekonomi pada masa pandemi COVID-19, dan analisis penyebab perubahan kondisi ekonomi. Dan ini tentu sangat berbeda antara siswa satu dengan yang lain. Bisa saja siswa tertentu yang background latar belakang orang tuanya pedagang, beda dengan yang petani, beda yang dengan pegawai, beda dengan yang tukang ojek, dan seterusnya. Nah, ini nanti sangat variatif sesuai dengan latar belakang kehidupan peserta didik. Next. Next, Pak Irman. Terakhir. Sudah, Pak. Ya. Yang keempat. Next.
Ketentuan keempat, Bapak. Baik. Keempat, Pak. Baik. Ya, baik. Yang keempat. Jadi bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Ini sangat penting Bapak Ibu. Memberikan umpan balik itu sangat penting bagi guru, bagi siswa. Umpan balik tidak harus dalam bentuk skor, angka, nilai kuantitatif. Tapi umpan balik itu bersifat positif, memotivasi. Dengan umpan balik itu menunjukkan bahwa siswa itu diperhatikan dalam belajar. Dan guru juga memberikan konfirmasi, memberikan penguatan-penguatan kepada peserta didik. Nah, bila perlu juga ketika ada kelemahan, tentu di sini guru perlu memberikan arahan tindak lanjut, memberikan bimbingan. Umpan balik ini sangat penting. Sehingga ketika kemudian guru sudah melaporkan tugasnya, maka seyogyanya harus direspon. Jangan sampai kemudian ketika siswa sudah berpayah-payah menyelesaikan tugas belajar, dikumpul, kemudian nggak ada umpan baliknya dari guru. Nanti malah khawatir motivasi anak untuk tugas berikutnya itu tidak meningkat karena ada banyak prasangka. Bisa jadi prasangka banyak, apakah tugas-tugas ini diperiksa oleh guru atau tidak. Gitu ya. Mana pekerjaan yang sudah bagus, mana yang belum benar, ini nggak tahu gitu. Ini sangat penting. Jadi umpan balik secara kualitatif, misalnya dalam bentuk pengkategorian juga boleh, tidak harus kuantitatif. Tetapi dalam konteks penilaian itu nanti dilakukan secara kuantitatif, ada skor-skor, ada angka, gitu, ada pembobotan. Next, lanjut. Terakhir. Ini terakhir ini saya tutup dengan grafik hasil pemantauan lembaga kami yang berkaitan dengan berkaitan dengan proses pemantauan yang dilakukan sekolah terhadap aktivitas siswa di rumah. Nah, rupanya di sini sebagian besar sekolah memanfaatkan aplikasi WA, WhatsApp, di dalam memantau peserta didik belajar di rumah. Tetapi sayangnya di sini masih ada 474 yang warnanya hijau tua, itu 23,6%, itu ada guru itu mengunjungi siswa. Kalau mengunjungi door to door per siswa dan tidak mengumpulkan siswa, itu mungkin tidak berisiko ya dalam suasana sekarang. Tapi kalau kemudian mengunjungi siswa itu kemudian dikumpulkan dalam jumlah yang agak banyak, nanti malah khawatir terkena risiko penyebaran ini virus yang kita takuti bersama gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang trennya di dunia lebih 2 juta penduduk di dunia ini sudah terinfeksi positif dan 7% diantaranya sekitar 133.000 itu meninggal. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak terpilih menjadi sarang penyebaran virus di tubuh kita. Mungkin seperti itu, Bu Nunung. Ya, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kanda Asia. Silakan. Ya, permohonan maaf Bapak dari Ibu Dr. Asia. Saat ini karena gangguan jaringan, beliau tidak dapat bergabung dengan kita sore ini. Jadi untuk materi boleh mohon langsung dilanjutkan oleh Pak Abu. Namun sebelumnya Pak, saya ingin mengingatkan karena saat ini sudah ada 300 partisipan kita, saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir di kolom chat, namun tidak langsung mengetikkan nama di kolom chat ya Bapak Ibu. Ada link form yang sudah dibagi oleh Pak Irman. Jadi silakan klik di link itu, bukan mengetikkan nama. Kemudian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ketik tanya, nama, dan asal sekolah. Baik, langsung Pak Abu Hasan, boleh melanjutkan materi berikutnya. Oke. Hingga pukul 17.05. Silakan Bapak. Sampai 17.05. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan bahasan kita. Kita masuk pada topik kedua yang berkaitan dengan penilaian. Nah, pada next Pak Irman, mohon di next dulu. Sudah Pak, sudah Pak. Next. Oke, baik. Nah, ini adalah topik pertama, topik pertama dari penilaian.
kita akan membahas tentang penentuan kelulusan. Kenaikan kelas atau kelulusan? Coba Pak Herman. Ini materinya kenaikan kelas, Pak. Coba next lagi. Yang ini, Pak. Oh, ini yang diubah buas. Coba kita pakai presentasi yang ini, yang saya buat itu yang di ini. Sebentar, saya tutup. Yang satunya, atau saya tampilkan pakai ini saja barangkali ya. Pakai HP saya ya. Ya, dicoba dulu, Pak. Saya coba dulu ya, pakai HP saya ya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu share materi dari Pak Abu, kami ingin mengingatkan kembali mengisi form daftar hadir pada link yang sudah dibagikan oleh Pak Irman. Bisa dilihat di kolom chat. Dan yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ketik tanya pada kolom chat, agar nanti kami bisa mengatur urutan kesempatan bertanya. Baik. Oke. Oke, sebentar, sabar dulu sedikit, Bapak Ibu. Ini saya sudah dapat, Pak. Nanti saya tampilkan. Oh ya, baik Pak Herman, baik. Oke. Nah, coba silakan dicoba ditampilkan Pak Herman. Ya, sabar, Pak. Ya. Slide ke-23. Ya, sabar, Pak. Slide ke-23. Ini, Pak. Yang 23. Ya. 23 judulnya, Pak. Ini. Bukan, slide ke-23. Judulnya 02A. Ini sudah, Pak. Ya, ini. Ya, betul. Baik. Delay, Pak. Delay. Ya, oke, sip. Bapak Ibu, kita mulai membahas tentang penentuan kelulusan. Penentuan kelulusan. Next, Pak Irwan. Sudah, Pak. Next. Pada kondisi normal, Bapak Ibu, kelulusan peserta didik itu berkaitan dengan berbagai acuan yang ada di Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang ujian sekolah, tentang ketentuan bahwa peserta didik itu harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran, tentang ketentuan nilai minimal sikap, tentang ujian sekolah, serta kelulusan yang ditentukan oleh satuan pendidikan dan prinsip-prinsip penilaian yang harus diikuti. Dalam hal ini tentu tidak semua ketentuan normal itu kita bisa penuhi pada kondisi darurat COVID-19. Lanjut, next. Next, lanjut. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memaklumi bersama bahwa ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran nomor 4 tahun 2020 gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu ada penggantinya. Tentu ada penggantinya. Di dalam ketentuan di surat edaran tersebut, surat edaran Kemendikbud, itu ujian sekolah dapat dilakukan melalui beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, portofolio nilai rapor dan prestasi yang pernah diperoleh oleh siswa sebelumnya. Gitu. Jadi bentuk ini tentu berkaitan dengan kumpulan nilai-nilai rapor siswa plus prestasi yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Nah, prestasi ini tentu bisa berkaitan dengan berbagai kegiatan, apakah di dalam ekstrakurikuler, ya, melalui kejuaraan-kejuaraan, melalui lomba-lomba, itu nanti bisa diskor. Misalnya juara lomba tingkat sekolah, itu nanti skornya berapa? Tingkat
misalnya kecamatan itu berapa, tingkat kabupaten berapa, provinsi berapa, nasional berapa. Ini berkontribusi untuk menambah portofolio nilai rapor. Itu bisa dilakukan pensekoran seperti itu. Nah, selain itu juga sekolah bisa menyelenggarakan jenis penugasan. Bentuk ujian sekolah dengan teknik penugasan. Nah, penugasan di sini seperti misalnya saya contohkan tadi. Jadi guru bisa melakukan analisis terhadap kompetensi dasar secara keseluruhan, terutama diprioritaskan pada kompetensi dasar pada semester akhir jenjang kelas akhir. Mana KD-KD yang sangat urgen yang berkaitan dengan penguasaan kompetensi selanjutnya, yang menjadi prasyarat menguasai kompetensi selanjutnya. KD-KD yang memiliki yang berkaitan dengan kemampuan berpikir yang tingkat tinggi, gitu, yang agak sulit dikuasai oleh peserta didik, tetapi di dalam penugasan-penugasan selama darurat COVID-19 ini pernah dibelajarkan kepada peserta didik. Itu bisa di setting penugasannya, di samping penugasan ini berfungsi sebagai kegiatan pembelajaran, penugasan ini juga bisa dinilai, difungsikan sebagai pengganti ujian sekolah, gitu. Nah, bentuk yang lain bisa jadi sekolah yang dipastikan siswanya itu terjangkau jaringan online, jaringan internet, dan memiliki fasilitas yang memadai. Itu guru bisa mendesain soal, apakah itu melalui Google Form atau melalui Socrative atau melalui aplikasi yang lain, ya, itu menyelenggarakan tes daring, gitu. Atau ada bentuk asesmen jarak jauh yang lain, itu dipersilakan. Dan beberapa bentuk pengganti ujian sekolah ini tidak harus semuanya dilakukan. Ini ada alternatif. Salah satunya boleh, lebih dari satu boleh, silakan, gitu ya. Karena di situ di dalam redaksi kalimatnya Pak Menteri adalah ada kalimat dan atau, gitu ya, dan atau. Ketika kita menggunakan atau tentu bisa salah satunya. Tapi kalau kita menggunakan dan, mungkin bisa lebih dari satu, gitu. Itu berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Terus seperti apa ujian sekolah dirancang? Nah, itu diharapkan substansinya mengukur ketuntasan capaian kurikulum. Tetap tidak harus, ya. Jadi substansi ujiannya, substansi ujian sekolah yang dilakukan dari berbagai bentuk ini tidak mengharuskan mencakup keseluruhan KD. Itu tidak mengharuskan. Yang penting adalah bagaimana substansi materi ujian itu memiliki kebermanaan yang sangat tinggi, yang kontekstual, yang mengarah kepada pembekalan, mengukur kemampuan, kecakapan, misalnya kecakapan hidup, misalnya. Seperti itu. Next, Pak Irwan. Oke. Nah, di sini ada penegasan, Bapak Ibu. Ada beberapa sekolah yang mungkin saja telah menyelenggarakan ujian sekolah, terutama pada jenjang SMA, SMK. Ini kalau sekolah yang telah melaksanakan ujian dapat digunakan dalam penentuan kelulusan, gitu ya. Ini bagi yang belum mengikuti ketentuan sesuai surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Gitu. Ini masih bisa digunakan. Ada beberapa SMA, beberapa mata pelajaran, dan SMK itu sudah menyelenggarakan. Ini tidak ada masalah. Bentuk-bentuk alternatif ujian sekolah yang sudah dikemukakan sebelumnya, itu tidak perlu dilakukan, nggak apa-apa. Next, oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita cermati bersama, format nilai dalam nilai ijazah yang digunakan sebagai pertimbangan menentukan kelulusan peserta didik, itu terdiri atas dua jenis, yaitu nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Nah, saya sendiri sampai sekarang belum tahu persis apakah ada perubahan format ijazah, nilai ijazah pada masa darurat COVID-19 ini, ataukah masih tetap. Kalau seandainya masih tetap, asumsi kita adalah masih tetap, yaitu ada dua jenis nilai.
yaitu nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Next, Pak Irman. Oke, untuk nilai rata-rata rapor sebagai penentu kelulusan pada jenjang SDMI, ya, itu diambil dari rata-rata nilai pada semester ganjil dan genap pada kelas 4, 5, dan pada semester ganjil pada kelas 6, 5 semester. Sedangkan untuk nilai semester genap pada kelas 6, semester genap akhir yang belum tuntas, ya, yang mungkin saja itu baru guru-guru baru melaksanakan beberapa kali nilai penilaian harian. Ada mungkin yang sudah melaksanakan penilaian tengah semester, tapi pastinya belum ada yang melaksanakan penilaian akhir semester. Itu bisa dijadikan sebagai tambahan untuk pertimbangan penentuan kelulusan. Sebagai tambahan. Gitu ya. Oke, next. Next. Oke. Nah, ini adalah contoh format. Contoh format yang, ini sekedar contoh Bapak Ibu ya. Sekedar contoh yang mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi di dalam format ini setiap siswa nilai rata-rata, nilai akhir rata-rata rapornya bisa diperoleh dengan merata-rata nilai dari 5 semester. Misalnya kelas 4 semester 1, Amran 75. Tentu 75 ini gabungan dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, sebelum di entry kemari, sebelum di entry di sini, tentu nanti dilihat dulu rapornya, rapor kelas 4 semester 1, untuk pengetahuannya berapa, untuk keterampilannya berapa, kemudian dirata-ratakan. Nah, baru kemudian di entry di sini. Begitu seterusnya. Dari 5 semester kemudian dirata-ratakan. Nah, setelah itu, di entry lagi nilai kelas 6 semester 2. Ada kolom nilai kelas 6 semester 2. Ini sebagai tambahan. Nah, saya merujuk kepada surat edaran Pak Menteri, bisa dijadikan sebagai tambahan. Tentu, karena ini fungsinya tambahan, tentu bobotnya rendah. Misalnya saya berikan contoh, misalnya bobotnya antara 0 sampai 0,10 sampai 1,00. Ini contoh ya. Jadi kalau misalnya rata-rata 5 semester itu Amran dapat 83,40 dan berdasarkan hasil penilaian di semester 2 kelas 6 itu ketika dilihat memungkinkan bisa diberikan skor 0,50, maka nilai akhirnya jadi 84. Gitu. Nah ini, mengenai nilai tambahan ini, kisarannya berapa, itu ditentukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru. Tidak ada ketentuan baku, karena ini masa darurat. Ya, tidak ada ketentuan baku. Lanjut Pak Irman. Next. Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau itu tadi nilai rata-rata rapor, kalau ini contoh format nilai ujian sekolah. Contoh format nilai ujian sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan... Sebentar Pak Bu. Ya. Saya ganggu dulu, ini saya ganti stop screen-nya nanti dari Ibu Nunun. Karena saya ada yang lainnya yang saya kerjakan. Oh baik, baik. Silakan. Ya. Baik. Silakan Bu Nunun. Oke. Oke, silakan Pak. Lanjut. Baik, oke. 8.30. Dilanjut Bapak Ibu ya. Dilanjut. Ini contoh format nilai ujian sekolah. Di sini bentuk penilaian yang bisa dipilih antara lain portofolio nilai rapor dan portofolio prestasi, kemudian penugasan, tes daring atau bentuk lainnya. Nah, di sini tadi di awal sudah saya kemukakan bahwa ini bisa sebagai alternatif. Bisa dipilih salah satunya. Gitu. Bentuk lainnya di sini ada kemungkinan siswa-siswa kita berada di tempat yang keterjangkauannya agak sulit. Gitu. Ada mungkin jaringan internet juga
tidak memungkinkan, jauh, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan penugasan, diberikan tugas, tidak memungkinkan dilakukan tes daring. Maka di sini bisa guru dalam hal ini melihat kembali kumpulan nilai-nilai rapor sebelumnya dan prestasi yang diperoleh siswa. Ya? Waktu materi tinggal 2 menit lagi, Bapak. Oke, baik. Lanjut. Next. Sebelumnya. Oke, kalau ini untuk SMP dan SMA, polanya kurang lebih sama dengan SD. Ya, lanjut Bu Nunung, lanjut. Oke, di sini kalau tadi nilai semester itu saya satukan supaya lebih simpel gitu, karena pada umumnya teman-teman guru SD itu suka yang lebih sederhana, mudah. Kalau ini apa adanya, saya gunakan format tadi, Bu Nunung, yang format. Oke, di sini. Jadi ini contoh. Sekali lagi, ini adalah contoh format rekap nilai akhir, rata-rata rapor. Rata-rata rapor untuk penentuan kelulusan pada masa COVID-19 untuk jenjang SMP. Jadi di entry, nilai rapor semester 1 dan 2 kelas 7, baik itu nilai pengetahuan maupun keterampilan, yang sebelumnya, Bu Nunung, sebelumnya, bukan itu. Yang tadi. Yang sebelumnya, format sebelumnya. Iya, itu. Bukan. Ke bawah lagi, terus. Next. Mungkin ada delay, Pak, tadi. Ya, ini ya. Oh, ya. Agak sabar Pak, aku karena delay. Delay, Pak, delay. Ya. Ini, Pak, ya. Lanjut, ini. next. Lanjut. Next. Ini. Next. Lanjut. Ini sudah ini yang saya maksudkan. Oke, jadi ini adalah, jangan pindah dulu. Tidak, Pak. Tidak pindah, Pak. Ini. Bentar, saya di HP saya pindah. Yang judulnya contoh format rekap nilai akhir rata-rata rapor untuk penentuan kelulusan pada masa COVID-19 jenjang SMP. Oke, ini. Baik. Ada, ini sudah. Oke ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu, guru-guru sekolah ya, itu cukup mengentry nilai-nilai kelas 7 semester 1 2 untuk nilai pengetahuan dan keterampilan sampai kelas 8 sampai kelas 9 semester 1. Itu dientry semua. Kemudian dirata-ratakan. Nah, kemudian nanti ada nilai tambahan dari perolehan hasil penilaian yang dilaksanakan pada kelas 9 semester 2. Nah, itu juga saya berikan contoh, misalnya tambahannya itu kisaran 0 sampai 0,10 sampai 1. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pak Menteri. Bahwa bisa hasil penilaian pada jenjang kelas akhir semester akhir itu dijadikan sebagai tambahan nilai dari nilai rata-rata 5 semester sebelumnya. Ini untuk rata-rata rapor ya, nilai rata-rata rapor. Untuk SMA SMK itu kurang lebih sama, tinggal menyesuaikan jenjang kelasnya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ini halaman 33, Pak. Ya, halaman 33. Oke, baik. Nah, ini sama dengan SD tadi, ini adalah alternatif ya. Bisa dengan tes daring, bisa dengan penugasan atau dengan portofolio. Next. Bapak, ini waktu materi sebetulnya sudah lewat, nanti akan memotong sesi tanya jawab. Jadi mungkin boleh ke kenaikan kelas. Oke, baik. Sekarang kenaikan kelas. Di kenaikan kelas, coba masuk di slide ke 38. Slide 38. Oke, sudah Pak. Oke ya. Jadi seperti halnya di ujian sekolah, ujian akhir semester, ini ujian akhir semester genap untuk kenaikan kelas, itu juga
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Apakah itu bentuk portofolio, penugasan, tes daring, atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Sama seperti halnya ujian sekolah. Next. Oke, sudah Pak. Di penentuan kenaikan kelas. Ya, penentuan kenaikan kelas. Seperti halnya dalam panduan penilaian, baik itu pada jenjang SD, SMP, SMA, pada kondisi normal, kenaikan kelas ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan kehadiran, ketaatan pada tata tertib dan peraturan sekolah, ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar itu berkaitan dengan sikap minimal baik, terus kompilasi dari nilai pengetahuan dan keterampilan itu kalau 3, ya minimal 3, ada yang tidak tuntas, maka itu tidak naik kelas. Gitu. Nah, ini ketuntasan ini ketuntasan belajar didasarkan pada nilai rapor semester gasal dan semester genap. Jadi di semester, jadi begini Bapak Ibu, untuk semester 1, semester gasal, itu semua siswa sudah punya nilai, sudah punya rapor. Yang belum punya rapor adalah nilai semester genap atau ganjil. Untuk semester genap, siswa itu sebetulnya sudah punya nilai dari hasil penilaian harian. Tetapi belum ada nilai dari hasil ulangan akhir semester. Nah, yang menjadi persoalan ini adalah penilaian akhir semesternya, nilai semester genapnya. Padahal di dalam penentuan kenaikan kelas harus mempertimbangkan nilai dari 2 semester ini gitu. Dengan ketentuan dari gabungan semester 1 dan semester 2 itu tidak lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Itu naik kelas gitu. Dalam arti kalau ada 3 mata pelajaran tidak tuntas, maka tidak naik kelas. Kriteria penaikan kelas ini juga bisa dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan karakteristiknya. Mungkin ada sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan punya tambahan kriteria, itu dipersilakan. Next. Baik, nilai rapor semester genap. Ya, nilai rapor semester genap. Ya, ini yang menjadi persoalan. Karena di sini persoalannya adalah bagaimana menyelenggarakan ujian akhir semester. Sementara ujian akhir semester itu belum dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan secara normal mengumpulkan semua siswa, dilakukan tes. Tetapi di sini ada beberapa alternatif sama seperti ujian sekolah, gitu ya. Oke, next. KKM. Ya, next. KKM. Next. Yang ini contoh, oke, ini. Ini adalah contoh pengolahan nilai ketuntasan untuk kenaikan kelas. Jadi ini saya contohkan ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran matematika, dan mata pelajaran PJOK. Untuk bahasa Indonesia matematika yang tidak tuntas adalah di aspek di kompetensi pengetahuan. Nilainya 60 dan 62, padahal KKM-nya 65. Sementara pada PJOK nilai keterampilannya yang nggak tuntas, yaitu 64. Ini sudah gabungan dari nilai semester 1 dan semester 2. Karena ada 3 yang tidak tuntas, maka tidak naik kelas. Oke, lanjut. Slide terakhir, Pak. Ya, slide terakhir. Ya, oke. Sudah? Sudah, Pak. Silakan. Ya, oke, jadi ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah dalam melaksanakan penilaian melalui ujian sekolah maupun ujian akhir semester yang dirancang, seyogyanya mampu mendorong aktivitas belajar peserta didik lebih bermakna. Nah, penekanannya di sini tidak perlu mengukur capaian kurikulum secara menyeluruh. Ini adalah wujud dari toleransi, diberikan toleransi dari keluarnya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ini.
Oke, Bu Nunung, kayaknya seperti itu cukup. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ini saya sudah mencatat ada 7 orang penanya. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi form daftar hadir, Pak Irman sudah membuat satu form baru lagi untuk daftar hadir. Silakan mengecek di kolom chat. Bapak Ibu caranya dengan mengcopy form daftar hadir, kemudian di paste ke address bar di Google Chrome atau Mozilla yang digunakan. Begitu. Jadi bukan diketik lama langsung di kolom chat. Terima kasih. Kemudian materi juga sudah di-share Pak Irman di kolom chat. Silakan dapat di-download masing-masing. Baik, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada 7 yang ingin bertanya. Kesempatan pertama, Pak Irman, siap ya. Untuk di-unmute atas nama Pak Ardi dari SMA 2 Luwuk. Ya. Mohon pertanyaannya dengan singkat ya, Bapak Ibu. Silakan Pak Ardi. Pak Ardi, SMA 2 Luwuk. Ya, silakan Pak Ardi. Audionya belum ada, Pak Ardi. Pak Ardi. Setelah Pak Ardi, siap-siap Ibu Asrida Arsyad. Ibu siapa, Nun? Asrida Arsyad. Asrida. Ya. Silakan Pak Ardi. Ibu Asrida saja dulu. Ibu Asrida, silakan. Pak Ardi ada gangguan. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Barangkali saya langsung saja. Yang pertama, ini diulang barangkali, mohon bahan tayangnya bisa di-share nanti. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, pembelajaran di saat COVID-19 ini, khususnya kami di SMA Negeri 3 Sigi, banyak mengalami kendala. Yang pertama, tidak semua siswa itu memiliki Android untuk bisa belajar secara online dengan guru. Kemudian yang kedua, jarak antara bukan jarak, maksudnya saya signal untuk bisa secara langsung atau online pembelajaran dengan siswa itu masih sangat ini. Itu yang pertanyaan saya, barangkali ada kiat-kiat sehingga siswa ini dapat semua bisa mengambil semua materi yang disajikan oleh guru tersebut tanpa mengalami kendala. Jadi itu yang maksudnya tidak semua siswa itu memiliki Android. Itu kendala yang kita alami sehingga pembelajaran itu tidak bisa kita laksanakan. Baik, itu barangkali khususnya kami di SMA Negeri 3 Sigi di Simalaya. Jadi barangkali ada kiat-kiatnya sehingga baik Bu, kami tangkap pertanyaannya Bu. Proses pembelajaran di saat COVID-19 ini. Terima kasih. Kembali Pak Ardi. Pak Ardi sudah bisa? Masih belum ada suaranya Pak Ardi, Pak Irman? Pak Ardi sudah? Lanjut Pak Rudianto. Rudianto Mubar. Pak Rudianto. Ya, oke, silakan Pak Rudianto. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Ya, baik Pak. Baik, saya Rudianto dari SMP Negeri 2 Ampana Kota. Ya. Dari Ampana, silakan Pak. Ya, dari Ampana. Baik. Jadi terima kasih LPMP, kami mengapresiasi karena sudah mengadakan kegiatan ini. Baik. Agak senada dengan tadi yang ditanyakan oleh Ibu yang pertama. Jadi fokus pertanyaan saya itu adalah bagaimana pada pembelajaran COVID-19 ini kita bisa mengembangkan pembelajaran PPK atau pengembangan karakter. Kemudian solusi terbaik untuk siswa yang
daerahnya cukup terpencil, ketika kita mau kunjungi juga agak sulit memberikan feedback karena mungkin pada masa ini kita bisa mengunjungi mereka itu hanya 1 kali. Mungkin bisa dipaham? Oke, silakan. Ya, Baik, terima kasih. lanjut kembali Pak Ardi, belum bisa ya? Pak Mustafa. Kalau belum Pak Ardi, Pak Mustafa, Pak Irman dari SMA 1 Luwuk. Pak Mustafa, bentar. Ya. Mustafa Baring ya? Ya, Mustafa Baring. Sabar, masih delay. Kelas tadi. Ya, silakan Pak Mustafa. Ya, pertanyaan saya ringkas saja Pak. Ya, silakan Pak. Tadi saya naikkan kelas, tadi kan ada kalau 3 mata pelajaran tidak tuntas, itu mereka tidak naik kelas kan. Dalam keadaan situasi saat ini Pak, itu kan banyak siswa yang artinya bisa tidak hadirnya itu karena tatap muka dalam daringnya itu tidak pernah malah sama sekali. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam untuk mencapai kenaikan kelas anak tadi Pak? Pak Mustafa dari mana Pak Mustafa? Ya, saya ulangi lagi Pak, saya ulangi. Jelas. SMA 1 Luwuk. Pak Mustafa dari sekolah mana ini? SMA Negeri 1 Luwuk Pak. Oke. SMA Negeri 1 Luwuk. Siap. Ya, baik. Ya. Baik. Saya ulangi. Tatap muka ya Pak. Kami cukup, Pak. sudah tangkap. Kami tangkap pertanyaannya. Baik, 3 saja dulu ya Pak Irman. Ya, silakan. Kita Aku langsung beri direspon. kesempatan Pak Abu untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Asrida terkait kiat menghadapi banyak kendala untuk melaksanakan pembelajaran daring, termasuk koneksi dan jarak peserta didik. Lanjut Pak Abu. Baik, terima kasih Bu Asrida Arsyad dari SMA Negeri 3 Sigi ya. Ini kita sudah memaklumi ya, banyak sekali siswa kita berada di daerah-daerah yang keterjangkauannya agak sulit, signalnya agak sulit. Kalau mau dilakukan pembelajaran berbasis video conference tidak memungkinkan ya. Begitu juga kemungkinan juga masih banyak siswa-siswa kita itu yang tidak memiliki Android sendiri, mungkin saja tidak memiliki Android sendiri, tetapi saya kok punya keyakinan bahwa di dalam satu rumah itu minimal ada yang punya Android. Iya. Minimal ada yang punya Android. Atau kalau tidak punya Android, minimal ada HP. Gitu. Jadi di sini solusinya adalah bagaimana sekolah memastikan semua siswa setelah tidak berangkat ke sekolah itu bisa dihubungi melalui alat komunikasi tertentu. Gitu. Nah, apakah itu Android atau HP biasa ya, istilah kerennya itu HP jadul gitu ya. Nah, di sini guru bisa mengirim pesan dalam bentuk tugas-tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik yang bersangkutan. Pesan-pesan tugas belajar ini tentu nanti dipandu, apakah itu kalau toh seandainya pada kondisi yang sangat darurat, pesan itu disampaikan melalui SMS, silakan saja. Atau misalnya SMS kemudian diikuti dengan telepon dalam bentuk penjelasan-penjelasan, silakan saja. Dalam kondisi yang sangat darurat. Jadi Bapak Ibu, kita maklumi bersama bahwa kondisi sekarang darurat. Tidak memungkinkan dilaksanakan aktivitas belajar secara normal. Maka tentu ada toleransi-toleransi. Gitu. Ada toleransi yang harus diberikan oleh pihak sekolah ya kepada peserta didiknya. Jadi demikian, perlu menggunakan media yang lain yang memungkinkan bisa. Loh Pak, kalau seandainya satu keluarga siswa itu memang nggak punya sama sekali, Android nggak punya, HP nggak punya, nggak bisa dihubungi, ya bagaimana caranya guru mencetak tugas belajar itu kemudian dititip. Kalau seandainya memungkinkan diantar ke rumahnya, diantar ke rumahnya. Gitu. Jadi di sini tentu sekolah bisa memfasilitasi transport untuk ngantar tugas belajar kepada peserta didik. Dan itu memungkinkan, bisa dianggarkan melalui dana BOS. Ya, baik. Pertanyaan kedua Pak, tentang pembelajaran PPK dari Pak Rudianto.
Ampana Iya. SD. Ya. Oke, dari Pak Rudianto dari SMP Negeri 2 Ampana Kota. Ini ada bagaimana penguatan karakter bisa dilakukan pada masa COVID-19. Bapak Ibu, penguatan karakter itu macamnya banyak sekali. Misalnya, bagaimana kita bisa memastikan etos belajar peserta didik itu tinggi? Nah, bisa Bapak Ibu mendesain tugas belajar yang mengarah kepada bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat etosnya siswa itu seperti apa. Begitu juga menilai tanggung jawab. Bagaimana membelajarkan tanggung jawab, membiasakan tanggung jawab dalam memenuhi tagihan-tagihan, misalnya. Begitu juga bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, antisipasi siswa, inisiatif siswa. Itu bisa dikondisikan melalui tugas belajar. Dan tentu ini bisa bekerja sama dengan orang tua siswa. Dalam hal ini, guru harus bekerja sama dengan orang tua siswa. Karakter apa yang perlu dikuatkan dari siswanya? Tentu di sini sekolah bisa mengkomunikasikan bagaimana pantauan karakter siswa selama ini di sekolah. Mungkin ada hal-hal tertentu, aspek-aspek karakter tertentu yang butuh dipantau lebih detail oleh orang tuanya. Karena apa, Bapak Ibu? Bagaimanapun juga tanggung jawab orang tua itu adalah yang utama terhadap peserta didik. Sekolah sifatnya membantu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Untuk dari Pak Mustafa, Pak. Untuk Pak Mustafa, SMA Negeri 1 Luwuk, itu bagaimana mungkin kriteria kenaikan kelas dengan ketuntasan 3 mapel tidak tuntas itu tidak naik itu bisa diterapkan pada masa COVID-19. Bapak Ibu, tadi sudah saya kemukakan bahwa ini ada toleransi memberikan kemudahan nilai. Kalau nilai semester 1, oke, next, tidak ada masalah, tidak ada problem karena memang sudah diproduksi kondisi normal pada saat normal. Yang bermasalah tadi adalah nilai semester 2. Nilai semester 2 setiap siswa sudah punya tabungan nilai harian. Kan gitu. Nah, tinggal dikompilasi dengan nilai tengah semester jika ada. Kalau nggak ada, tinggal dikompilasi dengan nilai ujian akhir semester. Nilai ujian akhir semester juga diberikan kelonggaran. Bentuknya beraneka ragam. Nah, dari sisi bentuk ini tentu sangat guru dituntut bijak. Tidak bisa guru menetapkan standar nilai itu dengan dikontrol ketat seperti halnya kondisi normal. Gitu. Nah, di sini tentu guru bisa membuat model-model pensekoran yang orientasinya pada upaya untuk membantu. Itu bisa. Misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya ada skor 1 sampai 4 di dalam menskor produk penugasan siswa. Kalau kita ingin membantu siswa, maka 4 itu diskor sangat baik. 3 diskor baik. 2 diskor cukup, 1 diskor kurang. Nah, ini agak longgar. Berbeda jika ketika kita mencoba memberikan pengetatan kategori skor. Bisa saja 1 itu sangat kurang. 2 itu kurang, 3 itu cukup, 4 itu baik. Ini ada perbedaan pada upaya untuk membantu peserta didik ketika kita berikan kemudahan di dalam nilai, pada skor 4 itu bisa kategori sangat baik. Pada sisi yang lain bisa juga kita kategorikan baik. Itu harusnya dipahami semua oleh guru-guru. Bagaimana prosedur pensekoran yang pada akhirnya orientasinya adalah membantu peserta didik kita. Kenapa? Karena kondisinya darurat. Kita beri kemudahan kepada peserta didik. Karena apa? Karena kita tidak mampu memberikan pelayanan maksimal kepada peserta didik untuk belajar, maka dengan sendirinya tentu tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik juga tidak kemungkinan belum sepenuhnya memenuhi harapan kita gitu. Baik. Barangkali seperti itu, Pak, Bu Nunung. Kita lanjut pertanyaan berikut, Pak ya. Masih banyak yang antrian untuk bertanya ini. Selanjutnya Ibu Rismayani. Ya.
Ibu Rismayani, mohon pertanyaan dengan singkat saja Bu ya. Setelah Ibu Rismayani ada Pak Sudar Suripto. Ya. Materi Ya, sudah kami share di Ibu- kolom chat ya Bapak Ibu. Masih ada masalah dengan mic-nya ini, nggak bisa di-mute. Ibu Rismayani, Pak Sudar Suripto lagi Pak Irman. Pak Sudar, Suripto. ya silakan Pak Sudar. Baik, Pak Sudar. Pak Sudar silakan Pak. Pak Sudar Suripto SDN 10 Poso, silakan. Ya, ini Ibu Rismayani mungkin. Ibu Rismayani? Ya. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Assalamualaikum Risma. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jadi saya Risma Nisar dari guru dari SDN Tanah UG, salah satu sekolah di Morowali Utara yang sangat-sangat terpencil menurut saya. Karena kenapa? Di sana itu tidak ada jaringan, tidak ada listrik. Ya. Jadi kami sebagai guru merasa kesusahan. Mau pembelajaran daring tidak bisa lewat WA, Facebook. Baik. Jadi solusinya? Jadi kami minta solusinya bagaimana Pak, agar kami masih bisa memantau siswanya kami di sana. Oke. Kemudian kenapa kami tidak tinggal di sana? Karena di sana juga masih daerah Texas ya. Maksudnya ada perusahaan di sana, banyak warga negara asing. Takutnya kalau kami menggunakan siswanya kami, takutnya kami membawa yang namanya virus corona. Takutnya kami liburkan anak-anak, tapi efeknya itu kami mengunjungi rumahnya anak-anak, tapi kami guru membawa penyakit itu, begitu. Bagaimana solusi menurut Bapak? Apakah ada solusinya buat kami? Baik, terima kasih. Kami tangkap Ibu pertanyaannya. Selanjutnya Pak Sudar Suripto. Pak Sudar, bisa? Ya, langsung saja Pak. Singkat. Sabar, nuhun, sabar. Dibuka dulu. Ya, Pak Sudar silakan Halo. Pak. Pak Sudar. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pembelajaran masa COVID-19 ini, kami di Poso, Pak, ini keadaan hari ini dengan kemarin-kemarin agak berbeda, karena di mana hari-hari ini, kemarin ini sudah ditentukan bahwa ada seorang pasien yang berstatus positif. Jadi status kami di sini sekarang sudah dalam keadaan posisi satu, kata Bupati. Jadi untuk itu, pembelajaran yang biasanya kami lakukan dengan pembelajaran daring hanya sebagian kelas, sementara yang lain melalui daring, ya, dengan ada kunjungan ke rumah-rumah, itu kami tidak tiadakan lagi. Jadi kami memohon solusinya bagaimana kira-kira untuk menghadapi kondisi saat ini, yang keadaan kami di sini memang, apalagi ada kemarin kejadian Pak, yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar juga. Ya. Kami di Poso ini seperti ini Pak. Kadang ya enjoy saja, tapi ada di waktu-waktu tertentu kita akan menghadapi situasi yang begitu tidak kondusif, sehingga untuk mengadakan pembelajaran kunjungan ke rumah-rumah mungkin tidak bisa. Sementara sebagian siswa ada yang punya Android, ketika kita menghubunginya, orang tuanya bawa di laut misalnya. Anak-anak tidak punya HP sendiri. Jadi solusinya kira-kira bagaimana Pak Abu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya satu lagi Pak Jasirus. Pak Irman. Siapa namanya? Jasirus? Jasirus Panjaitan. Jasirus. Ya, silakan Pak Jasirus. Ya. Silakan Pak Jasirus. Lanjut, Nun. Pak Jasirus, kemudian Ibu Heriwanti. Setelah Pak Jasirus, Ibu Heriwanti. Ibu Heriwanti sudah out, Nun. Oh, lanjut dari Pak Bagia, SMP 1 Toili Barat. Oke, silakan Ibu Bagia.
Pak Bagia. Oke, lanjut Pak Bagia. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Kali saya langsung aja bertanya berkaitan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Kami di SMP Negeri 1 Tuli Barat, Banggai. Pertanyaannya Pak, mungkin untuk lebih jelasnya, kami kepingin tahu tentang nilai pada ijazah. Karena yang tahun lalu kan ada nilai ujian sekolah, ada nilai rapor. Apakah tahun ini masih tetap ada nilai ujian sekolah? Mungkin itu Pak, singkat aja. Oke. Terima kasih. Ya, lanjut Pak. Boleh Pak Agus, silakan. Sudah ada 3 pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sudar, Bu Rismayanti, dan Pak Bagia ya. Ya. Bu Rismayanti Yani dari Morowali Utara, saya juga tahu persis bagaimana kondisi di sana. Masih banyak wilayah-wilayah yang tidak terjangkau jaringan dan masih banyak wilayah-wilayah yang pemenuhan kebutuhan listriknya juga bermasalah. Dan ketika itu mau dikunjungi juga medannya juga masih banyak yang agak sulit ya dijangkau. Apalagi saya maklumi juga tidak sedikit beberapa guru juga itu pendatang, tidak sedikit guru yang pendatang, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembelajaran daring jarak jauh dengan memanfaatkan IT. Nah ini jadi problem. Dan tadi sudah ditekankan juga ketika mau dilakukan kunjungan itu juga berat karena medannya yang sulit. Bagaimana solusi dari kondisi seperti ini, Bapak Ibu? Kalau dari berbagai upaya, yang berbagai alternatif yang tadi tidak memungkinkan bisa dilakukan, tetap prinsipnya adalah mengedepankan keselamatan, gitu, mengedepankan kesehatan semua pihak, guru dan peserta didiknya. Nah, alternatif yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah gunakanlah portofolio. Kalau seandainya tidak memungkinkan dilakukan ujian akhir semester atau ujian sekolah, maka silakan guru-guru melihat portofolio, melihat kembali portofolio peserta didik yang bersangkutan. Portofolio nilai rapornya dan portofolio prestasi-prestasi yang selama ini diperoleh anak ini. Dan di sini guru-guru bisa melakukan refleksi terkait dengan peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Yang menjadi prinsip adalah bagaimana ini dilakukan secara objektif, secara valid. Jangan sampai ada guru yang tidak hafal siswanya, sehingga dari dalam menilai portofolio, merefleksi prestasi yang sudah dicapai oleh peserta didik, itu sesungguhnya ada siswa yang sesungguhnya berkemampuan tinggi, malah nilainya lebih rendah dibandingkan siswa yang agak lambat, gitu. Ini yang perlu dihindari. Jadi solusinya kembali kita melihat portofolionya peserta didik, karena intervensi-intervensi yang lain yang dilakukan itu sulit dilakukan, gitu. Tidak bisa dilakukan. Jadi silakan Bapak Ibu guru melihat portofolio peserta didik. Nah, portofolio ini dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu dimaknai sebagai portofolio nilai rapor dan prestasi belajar, prestasi siswa. Bukan dimaksudkan sebagai portofolio itu kumpulan-kumpulan dokumen yang hasil kerja peserta didik yang kemudian dinilai. Bukan, tapi portofolio ini adalah portofolio nilai rapor dan prestasi belajar. Jadi itu tentu nanti silakan dibuat format nilai portofolio rapornya, terus nilai portofolio prestasinya. Kemudian silakan dikompilasi untuk menentukan nilai akhirnya peserta didik. Gitu. Itu alternatif terakhir ya. Itu alternatif terakhir jika intervensi tidak bisa dilakukan. Melalui media IT nggak bisa dilakukan, melalui kunjungan ke rumah juga tidak bisa dilakukan. Kalau toh seandainya melakukan kunjungan ke rumah, itu harus door to door, harus individu per individu. Tidak boleh mengumpulkan peserta didik ya. Dalam satu tempat, banyak peserta didik nggak boleh, karena itu sangat berisiko. Begitu ya Bu Risma ya?
Ya, itu Bu Rusma. Itu juga berkaitan dengan pertanyaan Pak Sudar. Dalam kondisi situasi yang sulit di Poso, beberapa hari terakhir sempat ada insiden. Situasi psikologi masyarakat itu tidak kondusif. Termasuk juga anak-anak, orang tua, punya banyak kekhawatiran bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari. Dan sangat terbatas, apalagi untuk siswa SD ya. Siswa SD tentu sangat sulit ya. Tetapi sedapat mungkin kalau siswa di Poso, apalagi kalau di kota, ngirim tugas belajar. Ya, ngirim tugas belajar. Kemudian nanti bagaimana caranya orang tua bisa mengumpulkan ke gurunya. Saya rasa kalau misalnya keterjangkauannya tidak terlalu sulit, itu bisa dilakukan. Gitu. Itu ya, Pak Sudar ya. Ya. Oke. Berikutnya Pak Bagia. Pak Bagia. Pak Bagia, memang sampai sekarang belum ada format nilai rapor baru yang direvisi, disesuaikan dengan kondisi darurat COVID-19. Belum ada. Acuan kita adalah masih model ijazah yang lama, yang terdiri dari dua jenis nilai, yaitu nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Jadi sekarang, kalau seandainya kita berasumsi sama model ijazah yang akan datang ini dengan yang lalu, maka itu tadi, polanya bisa dilakukan dengan contoh yang sudah saya sajikan di dalam bahan tayang. Nilai rata rapor diambil dari rata-rata 5 semester, ditambah dengan nilai semester genap jenjang akhir, jenjang kelas akhir. Terus untuk nilai ujian sekolahnya bisa diberikan berdasarkan alternatif bentuk penilaian pengganti, yaitu bentuk penggantinya apakah itu penilaian portofolio, penugasan, atau tes daring, atau bentuk lain. Ya. Gitu. Baik, masih bisa untuk kesempatan satu orang penanya lagi, boleh Pak Irman, Ibu masih Wanti. bisa 3 orang lagi, Nun. Ibu Farida dari SMP 1 Palu. Oke, Bu Farida, SMP 1 Palu. Setelah ini Wanti, Pak Irman. Oh, Ibu Farida sudah keluar ya? Mungkin ada tambahan dari Ibu Asia. Ibu Asia baru join ini. Oh iya, silakan. Silakan Bu Asia. Baik, bisa dengar suara saya? Agak keras sedikit Bu Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf karena saya agak lambat. Yang kedua saya ingin sapa partisipan 300. Terima kasih begitu antusias untuk bergabung dengan LPMP dalam rangka memahami Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 terkait kebijakan pembelajaran di situasi darurat. Ada beberapa hal yang saya bisa tangkap dari penanya. Yang pertama, banyak sekali guru-guru kita yang mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Hal ini disebabkan karena berbagai situasi dan kondisi. Antara lain ada karena tidak ada jaringan dan seterusnya. Tetapi saya yakin guru-guru kita bisa mengantisipasi hal itu. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, ketika kita berbicara pembelajaran, dalam kondisi apapun pembelajaran tidak bisa berhenti. Di dalam kondisi apapun pembelajaran tidak bisa berhenti. Oleh karena itu, Kementerian kita, Pak Menteri kita mengeluarkan beberapa kebijakan yang bisa kita lakukan agar anak kita tetap belajar di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nilai kenaikan kelas tadi, Pak. Di kenaikan kelas, disampaikan tadi Pak Abu di slide-slide 3 dari bawah, bahwa ketika nilai itu sudah diolah dan ternyata tidak memenuhi kriteria, maka otomatis tidak bisa tidak naik kelas. Tetapi dalam hal ini saya yakin benar pada kondisi seperti ini anak kita bisa naik kelas Bapak Ibu. Kenapa? Kita harus bangun pembelajaran bermakna. Tergantung bagaimana kita seorang guru memberikan respon kepada anak didik kita dimanapun kita berada, dia tetap semangat untuk belajar. Karena ada tanda kutip, kenaikan kelas dan kelulusan bukan mengukur ketuntasan kurikulum semata, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana anak didik kita
bersosialisasi dengan keluarganya, bagaimana anak didik kita bisa menulis, membuat karya, dan sebagainya. Mungkin guru-guru bisa memberikan contoh bagaimana pendapat anak-anak terkait dengan COVID dan seterusnya. Itu juga merupakan salah satu pembelajaran dan itu merupakan suatu karya yang patut dinilai oleh guru. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa. Oke, silakan kalau masih ada yang bertanya. Ya, silakan. Nun? Ya, silakan Pak, kembali Pak Jasirus. Sudah bisa? Jasirus Panjaitan. Ini ada pertanyaan ini dari Ibu Rosmin Tangkilisan ya. Rosmin. Sebentar, saya buka dulu. Oh ya. Ya, silakan Ibu Rosmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah ini Informasi siap-siap dari Pak saya Zainuddin dari ya. SMP 3 Palu, Pak, masalah metode daring tidak masalah karena rata-rata anak kami itu memiliki HP Android. Tapi ada masalah saya karena saya kelas 9. Di sini sebelum diliburkan, saya sudah memberikan tugas kepada anak-anak itu. Model soalnya dari kelas jenjang yang saya ajar, anak-anak mengirimnya lewat Android juga. Yang jadi masalah Pak, kan anak-anak ini pada dasarnya mereka suka menyontek. Jadi saya sudah melihat sudah print hasilnya dan mereka itu pada dasarnya sama. Jadi ada yang tadi yang saya tertarik masalah nilai prestasi. Nah, sekarang itu nilai prestasi misalnya prestasi olahraga ataupun seni. Kita itu kalau kelas 9 tidak dibolehkan lagi untuk mengikuti kegiatan tersebut, tetapi apakah boleh kita mengambil nilai prestasi mereka dari kelas 7 ataupun kelas 8? Itu pertanyaan saya untuk Pak Abu tadi. Halo. Supaya membedakan anak-anak ini ada perbedaan nilai. Halo. Ya, siap. Halo. Dan kami sudah tangkap, Bu. Pak Abu sudah tangkap pertanyaannya. Kita lanjut lagi penanya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak Jasirus bisa, Pak Irman? Jasirus, sebentar. Ya, setelah Jasirus terakhir Ibu Wanti. Ya, silakan Halo. Pak Jasirus. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya, Pak. Sore. Ya, selamat sore, Pak. Terima kasih. Ada dua yang mau saya tanyakan ini, Pak, masalah masa COVID-19 ini. Yang pertama itu adalah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa penugasan kepada siswa itu tidak selamanya penilaiannya itu berbasis pada angka atau kuantitatif. Sementara kita di dalam kelulusan itu kita harus mengkonversinya kepada angka. Bagaimana persoalannya itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sehubungan nanti dengan penerimaan siswa baru. Kan SMP itu akan mengeluarkan surat keterangan lulus, di mana SMA akan meminta persyaratan salah satunya adalah SKHU sementara. Sementara SKHU sementara itu, kalau kita tidak konversi ke angka, mereka tentu tidak akan meminta bagaimana persoalannya itu kan bisa diselesaikan. Saya kira mungkin bagaimana jalan solusinya Pak, sehingga nanti SKHU itu bisa kita terbitkan dengan persyaratan yang diminta oleh jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jasirus. Lanjut Pak Irman, Ibu Wanti. W-A-N-T-Y. Oh ya, sabar. Wanti. Wanti Sulteng ya? Ya. Oke, lanjut. Ibu Heriwanti, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga semua sehat-sehat ya. Yang saya mau tanya Pak, saya mau melanjutkan pertanyaan dari Dinas Pendidikan terkait dengan penilaian ini. Seperti yang saya sudah share di grup itu, banyak Dinas Pendidikan, pejabat Dinas Pendidikan yang bertanya, bagaimana dengan format penilaian? Apakah Dinas Pendidikan itu, kalau menurut bacaan Pak Abu dengan Ibu Asia ini sebagai narasumber, di SE nomor 4, itu menurut bacaan Bapak Ibu, apakah setiap kabupaten kota itu wajib menyusun juknis penilaian masing-masing? Kalau tidak, apakah LPMP juga bisa membantu Dinas Pendidikan untuk menyusun juknisnya? Paling tidak adalah pedoman atau acuan yang digunakan oleh sekolah masing-masing jenjang itu untuk melakukan penilaian di masa COVID ini.
Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irman, Ibu Nunun Terima atas. kasih. Oke, terima kasih. Langsung yang jawab Ibu Asia. Saya. Oke, Ya, baik. silakan. Baik, saya ingin jawab dari Ibu Heriwanti. SE nomor 4 tahun 2020 itu sifatnya umum. Sehingga saya memang pengen berbagi, mohon masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota mengelaborasi lebih dalam menjadi juknis. Karena kalau ini mau dijadikan petunjuk tanpa dielaborasi dengan juknis itu biasnya sangat tinggi. Karena ini perlu pemahaman dan pemaknaan. Saya ambil contohnya. Di situ ada nilai portofolio, nilai rapor, dan prestasi. Itu harus dijelaskan. Portofolio nilai rapor yang bagaimana dan prestasi yang bagaimana. Jadi mohon barangkali bisa kita bicarakan juga di tingkat lembaga, apakah LPNP membuat juknis yang disampaikan kepada kabupaten kota atau masing-masing kabupaten kota membuat juknis. Yang jelas ini sangat perlu. Kami tadi sudah bincang-bincang di jabatan fungsional bahwa nanti kita akan sampaikan tanpa ada juknis, maka pemahaman di masing-masing kabupaten kota itu menjadi bias. Karena ini bersifat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu kabupaten dari Kabupaten Luwuk yang dibuat oleh Pak Rudi Budaya. Dia sudah membuat juknis dan dia sudah men-share ke saya untuk mohon dilihat untuk diperbaiki apanya masih kurang. Saya lihat sudah bagus, sudah jelas sampai kepada pengolahannya. Karena ini memang perlu Bapak Ibu, karena kalau kemarin sebelum pembelajaran darurat, di panduan penilaian itu jelas sekali. Mulai dari syaratnya dan seterusnya, tetapi di SE ini sama sekali bersifat umum. Di slide juga tadi yang saya buat dengan Pak Abu, itu contoh-contoh pengolahan, tetapi itu masih sebatas contoh. Sebaiknya kita elaborasi setiap poin mulai dari kelulusan unsur-unsurnya apa, kenaikan kelas, dan seterusnya. Sepanjang kita tidak bertentangan dengan SE nomor 4 tahun 2020. Saya pikir itu sangat perlu. Yang kedua terkait dengan pemberian nilai Pak ya, betul. Di dalam situasi seperti ini, kita jangan selalu terobsesi semua nilai itu berupa angka. Bisa saja deskripsi. Dari deskripsi itu bisa kita lahirkan dari kuantitatif ke kualitatif. Itu bisa. Iya, jadi kuantitatif deskripsi dan bisa kita kuantikan. Yang ketiga terkait dengan nilai prestasi. Di kelas 3 tidak diberikan kesempatan untuk berprestasi. Di SE nomor 4 Bapak Ibu itu tidak dibatasi. Jadi yang dimaksud nilai prestasi adalah nilai prestasi-prestasi baik akademik maupun non-akademik yang diperoleh peserta didik sebelum, jadi boleh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu dikumpulkan oleh guru, lalu dibuatkan penilaiannya. Jadi Bapak Ibu ketika prestasi harus dibuatkan tabel penilaiannya. Misalnya ketika anak itu juara 1 tingkat nasional, Olimpiade Matematik, kalau tingkat nasional berapa skornya? Kalau tingkat kabupaten dan seterusnya. Sehingga itu bisa diakumulasi menjadi nilai prestasi anak. Dan itu sangat membantu dalam hal kelulusan dan kenaikan kelas. Seperti itu. Saya pikir itu. Yang berikut saya masih mau terkait dengan SHU dan PPDB ya. PPDB itu mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikut. Karena SE itu ada 6 sebenarnya. Yang pertama UN, Darin, kenaikan kelas, kelulusan, PPDB, dan penggunaan dana BOS. Itu ada 6. PPDB secara detail mungkin kita akan buka sesi yang lain. Khusus bagaimana dengan SKHU. SKHU Bapak Ibu kita lihat. Ketika itu memang tidak bisa, mungkin di PPDB nanti sekolah yang lebih tinggi dia tidak meminta SKHU. Jadi kita lihat nanti juknisnya seperti apa. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf banyak yang mendaftar ingin bertanya, tapi mohon karena keterbatasan waktu tidak semua dapat kita fasilitasi di sini. Pak Irman sudah membagikan. Penting satu. Penting. Oke. Penting. Ya silakan. Closing statement Pak ya. Saya ingin merespon Pak Jasirus Panjaitan ya. Jadi Pak Jasirus,
yang bentuknya tidak harus angka, tidak harus skor kuantitatif itu adalah umpan balik. Umpan balik dari tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Kalau itu fungsinya untuk pembelajaran, tidak harus dalam bentuk angka. Tidak harus dalam bentuk angka, tidak harus dalam bentuk skor. Tapi kalau itu difungsikan sebagai penilaian, maka produk akhirnya harus angka. Gitu. Nah, ini dilihat fungsinya fungsi pembelajaran atau fungsi penilaian. Kalau yang konteks yang saya kemukakan tadi pada saat presentasi itu adalah konteks pembelajaran. Umpan balik penugasan sebagai teknik metode pembelajaran itu tidak harus dalam bentuk angka. Itu fungsi pembelajaran ya. Baik, terima Kemudian kasih, Pak yang Abu. berkaitan ya. Masih ada? Satu lagi. Bu Rusmin. Ya, Bu Rusmin. Bu Rusmin, kalau seandainya tugas diberikan kepada siswa, ternyata siswa itu kecenderungannya saling nyontek sesama temannya, maka guru harus antisipasi bisa memberikan model tugas yang berbeda antar siswa. Model tugas-tugas yang berorientasi pada penyelidikan, yang sifatnya kontekstual, yang berbeda di lingkungan siswa satu dengan siswa yang lain. Nah, kemudian berkaitan dengan nilai prestasi. Nilai prestasi siswa kelas 9 yang dipertimbangkan, karena di kelas 9 sudah tidak ada lagi siswa itu ikut kegiatan ekstrakurikuler, apakah nilai prestasi ini bisa diambil dari prestasi sebelum kelas 9? Jawabannya, berdasarkan surat edaran itu, tidak ada ketentuan batas waktu. Tidak harus hanya mempertimbangkan prestasi di kelas 9, bisa juga mempertimbangkan prestasi sebelumnya. Jadi di dalam redaksi surat edaran itu adalah prestasi sebelumnya. Tidak ada batasan waktu apakah hanya pada saat dia duduk di jenjang kelas akhir atau tidak. Barangkali seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Abu. Menarik sekali diskusi kita sore ini. Ada 300 peserta dan bahkan banyak pertanyaan yang belum dapat terfasilitasi. Silakan Bapak Ibu mengikuti link form Telegram ya Pak Irman. Di situ ada grup Telegram. Bapak Ibu bisa melanjutkan pertanyaan di sana. Kemudian nanti minggu depan akan kami buka lagi pertemuan Rumah Guru 4.0 ini. Baik, lanjut Pak Irman. Ya, untuk sesi berikut kita bisa door prize. Sudah terakhir closing statement-nya tadi sudah ya? Iya, Pak Kepala sudah tidak ada di sini Pak ya. Oke. Siap. Saya lepas dulu mood-nya supaya ramai ini. Oke. Sekarang yang mengisi daftar hadir ada 164 orang dari 300 partisipan. Bapak Ibu mohon maaf sekali yang belum bisa bertanya, nanti silakan bertanya di Telegram atau kita beri kesempatan lagi minggu depan. Terima kasih, ini ada 300 partisipan, bahkan masih ada banyak yang WA saya tidak bisa masuk sampai dengan sekarang. Terima kasih sekali. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan berikan door prize untuk tiga orang yang sudah mengisi daftar hadir ya. Yang sudah mengisi daftar hadir akan kita berikan door prize. Itu maaf sebentar. Ya, sabar. Ini saya sudah buat daftar namanya dan daftar nomornya. Ada 164 peserta yang mengisi daftar hadir. 164 dan kita akan undi ya. Kita akan undi. Pertama saya untuk 3 orang pemenang dengan pulsa 50.000 ini. Ya, nomor 103. 103 atas nama Sri Kurniasi SPD. Nanti kami akan kirimkan pulsanya. Kemudian untuk berikutnya nomor 67. 67 atas nama Muhammad Albar. Dan yang terakhir nomor 50 atas nama Siti Hardianti
Ali. Jadi 3 orang pemenang ini yang mendapatkan undian nanti kami akan kirimkan pulsa senilai 50.000 untuk masing-masing pemenangnya. Demikian Bu Nunun. Ya, baik, terima kasih. Selamat kepada pemenang door prize. Ya, demikian pertemuan kita. Ribut ini buka surat suara. Dibuka surat suara, ribut. Masuk ribut. Tidak pada prize nih. Tes. Gimana? Tidak ada namanya kita. 50.000. Selesai. Ya, baik. Ya, Nun, tadi terpotong, terbuka. Ulang, Bu, Nun. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesetiaannya. Price-nya harus ditambah. Ya, terima kasih Bapak sudah mengikuti kami hingga hampir pukul 18.00 sore ini. Dan silakan bergabung lagi di grup diskusi di link Telegram yang sudah dibagi Pak Irman. Dan silakan menantikan lagi pengumuman kami untuk link pada pertemuan berikutnya di materi yang tentu lebih menarik lagi. Baik, selamat, salam sehat buat semuanya. Semoga kita terhindar dari COVID-19 dan tetap dapat beraktivitas dan tetap kreatif dari rumah. Baik, terima kasih. Demikian Pak Irman. Makasih Nun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang silakan saya buka untuk kalau mau ribut. Tadi Muhammad Akbar. Yang belum dapat. Mau tanya dulu pertemuan yang akan datang kapan lagi nih? Pakai grup. Ini lain kali digilir bertanya kabupaten. Keluar Jo. Bapak. Ada tidak dilihat. Ada satu tertinggal Bu, tidak dilihat. Dia memang tidak masuk. Oleh cula lagi, kenapa muncul red? Sudah hilang Ibu. Ibu Yosefa, Ibu Anita. Wanita. Halo. Ini dia Ibu. Kak Vivi. Halo Bang Kepulauan Anda. Astrid. Besok lebih tentara di sini. Keluar bagaimana Riti? Selesai keluar. Keluar Bisa masuk. Mbak Vivi. Vivi. Cuma halo semua Titi mau mati. Ya, aku juga ingin. Selamat. Kuning adek. Langsung keluar aja. Vivi Anya. Vivi. Sampai jumpa. Masuk boleh pulang. Koples. Haji Asrida, halo. Juga. Anitwai. Hai. Salam dari gua. Haji, ibuku sayang. Ini kasih 4 orang. Pak Kadir. Masukin nanti. Kasih masuk ini deh. Masuk. Oh, apa ini kulau? Ibu lagi.
Nggak jalan lah. Elo nggak pernah jalan lah. Minta password. Ya, ada. Ini ada password di sini.